Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan dan mengenalkan biografi dari salah satu wali songo, yaitu Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Sunan Kalijaga adalah anak dari Bupati Tuban bernama Tumenggung Wilaktika dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi dari keluarga bangsawan Tuban dengan nama asli Raden Said. Beliau juga memiliki beberapa nama lain seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Kidalang Sido Berangti, dan Raden Abdurrahman. Dalam satu keterangan, menurut sejarah Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yakni Dewi Sarah, Siti Zainab, dan Siti Hafsah. Dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, dia memiliki 3 orang anak, yakni Raden Umar Said, Sunan Muria, Dewi Ruqayyah, dan Dewi Sofiah. Sementara itu, dari pernikahannya dengan Siti Zainab dikaruniai anak, yakni Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Lalu dari pernikahannya dengan Siti Hafsah belum diketahui secara jelas siapa nama putranya. Sebelumnya Raden Said merupakan seorang begal yang sadis sehingga mendapatkan julukan Berandal Rokajaya. Singkat cerita, Raden Said berubah setelah suatu hari bertemu dengan Sunan Bonang dan menjadi muridnya. Selain Sunan Bonang, beliau juga sempat berguru kepada Syekh Siti Jenar, Syekh Satabaris, dan Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga memulai dakwahnya di Cirebon, tepatnya di Desa Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal dengan cara dakwahnya yang menggunakan pendekatan seni dan budaya. Salah satu cara dakwahnya menggunakan pertunjukan wayang yang saat itu sangat digemari oleh masyarakat. Selain wayang, beliau juga menggunakan bentuk lain seperti ukiran, gamelan, nyanyian, dan pakaian. Kemudian pada seni gamelan, Sunan Kalijaga menciptakan gong sekaten dan diberi nama Syahadatain, yang hingga kini masih ditabuh pada perayaan Maulid Nabi di sekitaran halaman Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga menciptakan berbagai lagu seperti Lir Ilir, Gundul-Gundul Pacul, Kidung Rumaksa Ing Wengi, Lingsir Wengi, dan Suluk Linglung. Dari seni berpakaian, beliau diyakini sebagai pencipta baju takwa yang melekat pada kebudayaan Jawa dengan ciri khas belangkan dan surjan. Penampilan yang dekat dengan rakyat ini menjadikan mudah diterima dibanding para wali lainnya yang berdakwah menggunakan jubah. Sunan Kalijaga juga menyisipkan beberapa falsafah Islam ke dalam nibi-nibi budaya setempat. Salah satunya adalah filosofi urip iku urup yang bermakna bahwa hidup hendaknya memberi manfaat bagi orang di sekitar. Bagi masyarakat yang kala itu masih menganut kepercayaan lama, cara dakwah beliau menjadi mudah diterima karena tidak menentang adat istiadat yang ada. Sunan Kalijaga wafat di Desa Kadilangu, dekat kota Demak, Jawa Tengah pada tahun 1513 Masehi dan dimakamkan di sana. Sunan Kudus adalah seorang wali songo yang telah berjasa bagi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Sunan Kudus merupakan julukan bagi sosok Ja'far Shadiq yang bergelar wali al-ilmi, yang berarti orang yang berilmu. Sunan Kudus dikenal pernah menjadi seorang senopati atau panglima perang dari kerajaan Demak. Sebelum pindah ke Kudus dan berdakwah, ia bertugas memperluas wilayah kerajaan Demak sebagai pusat pengembangan Islam masa akhir Majapahit. Namun pada saat pecahnya perselisihan di kerajaan Demak dan wafatnya Sultan Trenggena, ia memutuskan untuk pindah ke Kudus dan mulai fokus untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq adalah putra dari Raden Utsman Haji atau Sunan Ngudung.
Ayah Sunan Kudus merupakan saudara kandung dari Sunan Ampel. Sunan Kudus merupakan cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang silsilahnya bersambung sampai Rasulullah melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah bin Rasulullah. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada tahun 1400 Masehi di wilayah Jawa Tengah. Sebelum berdakwah, Sunan Kudus berguru kepada ayahnya yaitu Sunan Ngudung di Jipang Panolan, dekat Blora. Selain berguru kepada ayahnya, Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal seperti Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Sesuai namanya, Sunan Kudus berdakwah di sekitar daerah Kudus. Sunan Kudus harus berdakwah di tengah kondisi masyarakat Kudus yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat. Sunan Kudus menggunakan cara-cara yang bijaksana dalam berdakwah dan melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat. Cara dakwah Sunan Kudus adalah dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagai yang dilakukan Wali Songo lainnya. Sunan Kudus juga tidak melakukan perlawanan kepada budaya yang sudah berkembang di masyarakat. Bersama masyarakat, Sunan Kudus membangun Masjid Kudus dengan menara, padasan atau tempat wudhu yang mengadopsi arsitektur bergaya bangunan Hindu-Buddha. Masjid Kudus atau Masjid Al-Aqsa yang dibangun pada tahun 956 Hijriah atau 1637 Masehi memiliki menara yang berbentuk seperti candi. Sunan Kudus kemudian diangkat menjadi pusat dakwah dan pengkaderan para penyebar Islam. Sunan Kudus juga mengajarkan beberapa keterampilan kepada masyarakat seperti pandai besi dan alat-alat pertukangan lainnya. Sunan Kudus juga ahli dalam ilmu pemerintahan dan kesusastraan serta dikenal sebagai pedagang yang kaya. Sunan Kudus meninggal dunia pada tahun 1550 Masehi. Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus, tepatnya di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah.